Kimeng adalah salah satu jenis tikus atau lebih dikenal dengan nama beringin. Memiliki corak bintik-bintik sehingga sering disebut dengan bonsai tikus entara. Kimeng mudah menyatu jika digabungkan dengan beberapa bagian ranting, sehingga penampilan bisa cukup besar dan membuat dengan daya tumbuh yang cepat dan kuat. Maka kimeng dapat digabungkan sehingga lebih mudah bertumbuh. Kali ini kita akan memindahkan dari dasar pot dari sebelumnya untuk pembesaran, sehingga menyatukan beberapa ranting ataupun batang tepat, sehingga yang diharapkan karakter pada bagian batang. Bray, ini adalah pohon kimeng dengan gabungan hampir 3 bulan, batang hampir menyatu dengan cara diikat kuat. Karena pertumbuhan daunnya sangat subur, beberapa hama menghampiri dan merusak daun, hama putih. Dan saatnya akan kita lakukan pruning atau pembersihan daun secara bertahap dan perlahan. Pastikan daun secara bersih kita buang sehingga hanya tinggal ranting kecil. Ini adalah tampak dari atas, masih ada sebagian dan perlu pembersihan kembali. Setelah bersih, maka kita pangkas tumbuh yang kecil ataupun akar yang kita tidak inginkan. Kita tunggu pertumbuhan ke depannya. Sebagian orang banyak mengenal batang ataupun daun tumbuhan ini. Ini adalah daun kelor yang banyak memiliki nutrisi kalium. Kali ini kita akan aplikasikan daun kelor kepada tanaman bonsai kita. Langsung kita letakkan di bagian bawah di atas permukaan media, sehingga lama-lama akan layu dan mengurai. Ini adalah bonsai kimeng dengan penampilan yang masih dalam pembenahan dan perawatan. Perkembangan daun cukup. Malam hari saat yang tepat untuk memindahkan bonsai kimeng ini ke dalam pot ceper. Ini adalah metode penggabungan dari beberapa batang, kemudian kita lakukan penyiraman ground, dan ini adalah hasil beberapanya sudah melekat erat. Dan ini tampilan daun sudah mulai tumbuh sehingga nampak segar. Lakukan penyiraman rutin dengan peralatan seadanya. Sisa potongan ranting kita lakukan pemecahan batang sejak kecil, cukup 4 saja. Dengan presisi akan kita tanam. Ini adalah pecah batang sejak kecil, sejak mini. Sedangkan indukannya merupakan tampilan gabungan daripada beberapa pohon yang sudah tumbuh dan sudah mulai menyatu. Untuk melakukan pembengkokan secara alami, kita gunakan tali plastik, karena ketika dia sudah lama, tali plastik akan hancur dan tidak perlu kita buka. Beberapa titik sambungan telah menyatu dengan bagian pohon lainnya. Ini adalah sambungan dengan tali plastik juga, dan akar gantung sudah mulai tumbuh. Akan kita seleksi ke depannya.
tampilan. Kemudian akan kita lakukan pecah akar lagi dengan pahat. Tampilan dari bawah, pohon sudah cukup rimbun, pertumbuhan daun sudah cukup lebat, membulat, dan daun baru sudah mulai bermunculan. Akan tetap kita pelihara, siram rutin, dan penjemuran. Kita lanjutkan semainya di media lain, dan akan kita tunggu beberapa saat yang akan datang. Sementara di media awal, setelah kita panen tempat yang lama 3 bulan, mulai kita lakukan pembenahan pada kimeng gabungan ini. Kita perhatikan apakah posisi penggabungan sudah mulai tumbuh dan melekat. Bantuan pada plastik supaya merunduk ataupun mengarah tertentu. Kalau seandainya sudah kita sesuai dengan kita inginkan, maka dapat kita lepaskan. Kita perhatikan kembali dari sudut pandang beberapa akar gantung ini dapat dalam membuat buang bonsai, karena ini gabungan. Kalau ada akar gantung, mungkin kita harus besaran dia akan pada sama akar pada dahan rantingnya, dan selalu melihat perkembangannya. Bisa jadi batang yang kita sisihkan untuk digabung akan mati. Itu perlu kita lakukan penggantian segera sehingga besar dan kecepatan pertumbuhannya sama dan melekat pada batang induknya. Sisipan ini akan membentuk alur pertumbuhan pada bonsai gabungan sehingga membentuk keindahan pada batangnya. Jika sudah selesai, kita tempatkan pada posisi yang teduh dan sejuk. Rutin penyiraman perlu dilakukan. Jika diperlukan, maka pemangkasan daun atau ranting tetap kita lakukan secara rutin dan terus menerus. Setelah pembenahan selesai, media kimeng gabungan ini dapat kita letakkan pada tempat yang teduh dan kita tunggu perkembangannya. Jika telah sesuai dan rimbun, mungkin saatnya sudah kita lakukan pruning dan pengarahan, pengecekan pada batang-batang yang telah kita gabungkan. Ini setelah lewat dari 6 bulan, dan kita akan lihat pada akar bagian bawah, bagian sudah menyatu dan ikatan pada penggabungan dapat kita lepaskan. Saatnya kita ambil dan kita pangkas akar yang telah tumbuh atau masuk ke dalam tanah. Kita angkat, kita tempatkan pada media yang akan kita lakukan. Ini adalah bentuk daripada tampilan akar bawah. Beberapa akar gantung mulai muncul, ini kita buang. Sedangkan akar ataupun batang yang telah kita gabungkan telah menunjukkan penyatuan. Lilitan bantuan di tali plastik ini akan kita lepaskan. Kita potong dengan hati-hati, jangan sampai salah potong ataupun salah arah. Pastikan pisau tajam dan steril. Kita buka perlahan dan memastikan antara ranting telah menyatu sesuai dengan arah yang kita inginkan. Keuntungan menggunakan tali rapi atau tali plastik, semakin lama tali plastik dapat rapuh dan membuka. Tetapi jika kita menggunakan kawat, maka kawat akan terbenam pada bagian daging bonsai kita. Jika berkarat, kemungkinan rantingnya akan mati. Kita arahkan, kita cari posisi yang pas pada bagian lainnya. Ini adalah bentuk pada kimeng gabungan yang telah hampir 3 tahun.
Jika seluruh bagian yang sudah kita satukan dengan tali kita buka dan menyatu, maka pastikan perkembangan arah daun yang seperti awal kita inginkan suatu bonsai. Beberapa titik lubang pada bonsai ini bisa menambahkan satu sisi pandangan, menambah daya tarik. Jika pertumbuhan arah daun sudah melebat, maka kita perlukan arah pemangkasan sehingga bentuk dasar segitiga daripada suatu bonsai. Kita lakukan secara teliti, kita lakukan view ataupun pandangan dari segala sisi sehingga perkembangan daun di bagian atas membentuk segitiga. Lakukan secara pada titik pertumbuhan daripada ranting bonsai. Kita lihat dari bagian atas, samping jika diperlukan dari tampilan bawah. Hal ini kita lakukan berulang kali dari berbagai sisi. Jika diperlukan maka pot dapat diputar arah sehingga kita dapat melihat view daripada keseluruhan bonsai yang akan kita bentuk. Jika telah selesai, maka pastikan kita ulangi untuk pemangkasan ataupun pruning. Suatu bonsai tidak mungkin dapat terjadi sendiri, jadi perlu kita bentuk. Jika kita mengambil di alam liar, kemungkinan arah dan bentuk sudah tidak dapat kita rubah, hanya tinggal memores. Tetapi kita jika memulai dari nol, maka kita perlu lakukan pemangkasan, pengarahan ataupun pembentukan ulang. Jika memang arah tidak sesuai, maka tindakan ekstrim dengan memotong pada bagian ranting ataupun batang utama perlu kita lakukan. Apalagi kalau kita mau membentuk bonsai meme, ini adalah tampilan yang masih harus kedepannya kita perbaiki. Walaupun arah perkembangan view daunnya sudah berbentuk segitiga, tapi masih perlu untuk rimbun. Bisa jadi metode potnya masih kurang.